Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam persekutuan doa pagi GKI Surya Utama. Bersama dengan saya, Pendeta Adineto Kristanto, berasal dari GKI Kedoya, Jakarta Barat. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk bersama-sama bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan, kami akan kembali merenungkan sabda-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya ketika kami membaca bagian dari firman-Mu, ataupun kami mendengarkan bagian dari sabda firman-Mu, Roh Kudus menerangi hati kami, sehingga kami mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman, melalui renungan yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Bimbinglah kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, yaitu keluarga, hadiah yang terindah. Saya akan membacakan sebuah firman Tuhan yang terambil dari Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-23. Demikian. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, apakah di rumah Bapak Ibu Saudara ada sebuah salib ataupun lukisan tentang Tuhan Yesus? Atau kalau Bapak Ibu Saudara pernah berkunjung ke jemaat, ke rumah jemaat gereja yang lain, apakah melihat salib di rumah mereka, melihat lukisan Tuhan Yesus di rumah mereka? Sebenarnya apa sih tujuan orang Kristen memasang salib di rumah mereka? Apakah sebagai jimat untuk mengusir setan biar nggak ada setannya? Atau ada alasan yang lain? Tentunya bukan itu maksud ketika orang memasang salib di rumah mereka atau lukisan Tuhan Yesus, tetapi mengingatkan mereka tentang siapa dasar hidup mereka yang utama, dasar hidup mereka yang paling penting. Tuhan yang memimpin kehidupan mereka, Tuhan juga yang memimpin keluarga atau rumah tangga mereka, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita membaca bagian dari Kolose 3 ayat 18, di sana dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Nah, ini hampir mirip seperti salib tadi. Kalau salib itu mengingatkan kita supaya kita tunduk dalam Tuhan, tunduk dalam firman Tuhan, maka dalam Kolose 3 ayat 18, seorang istri diajak untuk tunduk kepada suaminya. Ketika orang Kristen tunduk pada Kristus, tunduk bukan dengan sangat ketakutan dan penuh dengan tekanan. Kita tunduk pada Tuhan dengan penuh kasih, dengan penuh cinta. Kenapa? Karena kita sendiri sudah merasakan bagaimana kasih dan juga pengampunan dari Tuhan. Tidak hanya kasih dan pengampunan, tapi Tuhan yang memberikan anugerah, Tuhan yang menjaga kehidupan kita. Jadi ketika kita tunduk, tidak ada rasa tertekan atau merasa diri kita seperti seorang yang mendapatkan tekanan dari atasan. Bukan. Tetapi ketika kita tunduk dalam Kristus, kita rela. Nah, kita diajak
sebagai seorang istri untuk tunduk kepada suaminya dengan penuh kerelaan karena cinta, bukan karena tekanan atau paksaan. Kalau kita membandingkan Efesus 5 ayat 22 sampai dengan 23 dikatakan di sana, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, ya. Jadi di sini diajak untuk tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Ingat bahwa kepada Tuhan artinya kita tunduk dengan cinta, bukan dengan keterpaksaan. Kenapa? Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh, menyelamatkan jemaat, dan suami juga melindungi, menjaga istrinya. Suami yang kita miliki itu adalah hadiah yang terindah dari Tuhan, yang Tuhan perjumpakan, pertemukan dengan kita dan diberkati di kehidupan rumah tangga kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini ada doa paginya bersama dengan pasangan, dengan suami Bapak Ibu, ya, dengan para istri bersama dengan suami, maka ucapkanlah terima kasih untuk setiap kasih sayang yang diberikan oleh suami. Lalu juga dikatakan di Kolose 3 ayat 19, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jadi ketika istri tunduk kepada suaminya, maka suami juga mendapatkan tugas panggilan, yaitu kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar. Di kasar itu tidak hanya soal main fisik, main tangan begitu, tapi juga mulut gitu ya, menjaga mulut kita, menjaga perasaan istri kita. Kalau di dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-25 gitu, itu dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi bahkan mengasihi seorang istri itu sampai memerlukan sebuah pengorbanan, sama seperti Kristus yang rela berkorban untuk setiap umatnya. Jadi bagi para suami, istri yang kita miliki adalah hadiah juga yang terindah dari Tuhan. Jika bapak-bapak yang ada di sini yang mengikuti doa pagi ada bersama dengan istrinya, mari katakan kepada istri kita gitu ya, untuk terima kasih untuk kasih sayang yang telah mereka berikan buat kita. Lalu bagi anak-anak dikatakan di dalam Kolose 3 ayat 20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai anak-anak, mentaati orang tua. Ini bicara soal anak-anak tidak hanya ketika anak-anak itu masih kecil. Kita pun yang mungkin usianya sudah 40 tahun, usianya 50 tahun, tetap disebut sebagai anak-anak bagi orang tua kita. Mungkin orang tua kita hari ini sudah tidak seperti dulu yang sehat gitu ya, segar bugar. Mungkin orang tua kita saat ini sedang mengalami sakit, lemah tubuh. Kita sebagai anak-anak dikatakan taatilah orang tuamu dalam segala hal. Hormatilah ayahmu dan ibumu, sekalipun hari ini mereka sedang dalam keadaan kelemahan. Tidak seperti dulu ketika masih sehat, bugar, bisa sana kemari, bisa bekerja, memenuhi seluruh kebutuhan kita. Mungkin sekarang kondisinya terbalik, tapi kita tetap harus menghormati mereka. Dalam Amsal 4 ayat 1-2 dikatakan, dengarlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Bagi Amsal gitu ya, itu ketika kita membaca kitab Amsal Bapak Ibu Saudara, itu seperti ayah yang memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Jadi nasihat-nasihat orang tua, bimbingan-bimbingan orang tua dulu itu sangat berguna buat kita hari ini. Maka kita mengingat perjuangan orang tua membesarkan, mendidik kita. Kita menghormati mereka hari ini. Orang tua kita itu adalah hadiah yang terindah dari Tuhan. Jika ada orang tua kita atau ada di rumah bersama dengan kita, maka mari ucapkan terima kasih untuk kasih sayang mereka kepada kita. Lalu dalam Kolose 3 ayat 21 dikatakan, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Nah, kalau di dalam Amsal ayat 17 ayat 6 dikatakan demikian, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Jadi begitu berharganya anak dan juga cucu-cucu kita. Maka kita
sebagai orang tua harus menjaga mereka, mendidik mereka dengan baik. Jangan sampai kita mendidik mereka terlewat batas sehingga menyakiti hati anak-anak kita tanpa kita meminta maaf, tanpa kita menjelaskan, lalu menimbulkan sebuah luka, menimbulkan sebuah trauma. Di sini dikatakan supaya jangan tawar hatinya. Jangan sampai mereka merasakan tawar hati, gitu ya. Jangan sampai kemudian mereka menjadi benci kepada kita, menimbun, menanam, gitu ya, menyimpan kebencian kepada orang tuanya sendiri. Jadi mungkin sesekali mungkin pernah kita menyakiti mereka di dalam mendidik. Mungkin kita juga nggak ada maksud untuk menyakiti mereka, tapi mereka bisa sakit hati dengan kita mengajak mereka komunikasi, berterus terang, bicara dari hati ke hati. Itu akan menolong mereka untuk memahami kita sebagai orang tua mengapa melakukan ini atau memutuskan ini ataupun memutuskan begitu. Kenapa? Anak-anak yang kita miliki itu adalah hadiah dari Tuhan. Jadi kita juga mengucapkan terima kasih untuk setiap kasih sayang anak-anak kita kepada kita, orang tua. Anak-anak itu adalah hadiah yang terindah yang harus kita jaga karena mereka punya masa depan yang baik, dan kita juga turut ambil bagian di dalam membentuk masa depan mereka. Bapak Ibu Saudara, tidak ada orang tua yang sempurna. Bapak Ibu Saudara sebagai orang tua setuju bahwa tidak ada orang tua yang sempurna? Maka demikian juga tidak ada anak yang sempurna. Anak bisa mengecewakan kita, dan di mata anak, orang tua pun juga bisa mengecewakan mereka. Jadi sebenarnya kita sama-sama menyadari, baik sebagai orang tua, baik juga sebagai anak, sama-sama punya kelebihan, tapi juga sama-sama punya kekurangan. Jadi sama-sama memahami, sama-sama mengisi, sama-sama mengerti, dan bisa saling melayani satu dengan yang lain. Nah, yang menarik lagi di dalam Kolose 3 ayat 22 ini juga mengatakan demikian, hai hamba-hamba. Jadi hamba-hamba juga turut dilibatkan dalam panggilan ini. Taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Jadi hamba-hamba juga dipanggil, karena pada waktu itu yang menjadi orang Kristen gak cuma tuan-tuan, nyonya-nyonya gitu ya, tetapi juga para pekerja-pekerja, hamba-hamba, para budak itu juga mereka ikut percaya pada Kristus dan beribadah ke gereja, ke persekutuan di jemaat Tuhan. Jadi untuk para hamba-hamba ini dipanggil untuk melayani Tuhan mereka, bekerja dengan tulus hati, bahkan dikatakan seperti gitu ya, untuk Tuhan dengan tulus hati, seperti untuk Tuhan dengan takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang memiliki ART, mungkin ada yang memiliki ART lebih dari 10 tahun, ada yang memiliki ART lebih dari 20 tahun, mungkin lebih dari 30 tahun mungkin gitu ya. Bahkan seakan-akan sudah kita anggap seperti keluarga. ART gitu ya, yang kita punya itu juga adalah bagian dari hadiah yang Tuhan berikan. Nggak mudah loh untuk kita bisa ketemu ART yang cocok. Banyak orang gonta-ganti ART karena nggak cocok. Jadi kalau kita punya ART yang bisa betah sama kita, lama sama kita, itu juga adalah hadiah yang terindah dari Tuhan. Jadi kita pun bisa mengucapkan terima kasih untuk kasih setia mereka bekerja bersama dengan kita, melayani kita, menolong, membantu kita di rumah. Bapak Ibu Saudara, kita ini juga adalah bagian dari para pekerja-pekerja yang punya Tuhan. Kita bekerja, kita punya bos, kita punya tanggung jawab. Maka dari ayat ini kita juga belajar bahwa ketika kita melakukan sesuatu, pekerjaan kita belajar melakukan seperti untuk Tuhan. Artinya kita melakukan dengan maksimal mungkin, dengan tulus hati, dengan mengingat bahwa pekerjaan kita ini juga hadiah loh dari Tuhan. Ternyata banyak sekali ya hadiah-hadiah yang Tuhan berikan di sekeliling kita tanpa kita sadari. Dari pekerjaan kita sampai orang-orang yang ada di sekitar kita, itu adalah hadiah-hadiah yang Tuhan berikan untuk kita. Tadi di dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kita dituntut untuk apa? Tulus, ya,
tulus kasih melakukan pekerjaan kita tanpa mengeluh, tanpa bersungut-sungut. Ingat bahwa ketika kita bekerja, mungkin pekerjaan kita berat, mungkin pekerjaan kita tidak mudah, tapi ingatlah bahwa ini semua adalah bagian dari kasih karunia Tuhan melalui pekerjaan yang Tuhan berikan untuk kita. Maka syukuri, sayangi, dan jagalah anggota keluarga yang Tuhan telah berikan kepada kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, dan pekerjaan yang kita miliki. Tuhan memberkati. Mari kita bersama berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hadiah terindah keluarga kami yang Tuhan berikan. Juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Untuk pekerjaan yang kami miliki. Mungkin terkadang kami mengeluh, kami merasa berat, mungkin kami juga bersungut-sungut. Ajarlah kami Tuhan untuk mengucap syukur di tengah berbagai kesulitan dan juga tantangan hidup yang kami miliki. Melihat bahwa ini semua adalah bagian dari anugerah Tuhan yang Tuhan hadiahkan kepada kami. Kami mau menjaga hadiah itu, kami mau melakukan terbaik untuk Tuhan. Inilah Tuhan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah